Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 dalam praktikum bioinformatika jurusan biologi Universitas Andalas akan menjelaskan bagaimana eh, hasil dari praktikum kami dalam praktikum bioinformatika mengenai program analisis sekuens. Adapun program yang kami gunakan yaitu ada beberapa, yaitu ada Notepad, NCBI Blast, terus juga ada BioEdit, Mega versi 11, dan juga Crystal X. Adapun anggota kelompok 6 yaitu yang pertama saya sendiri Yola Syakiani dengan nomor BP 2110422020 beserta rekan saya. Perkenalkan, saya Khairan Nisa dengan BP 2110422034. Saya Indra Lestari dengan NIM 2110427002. Perkenalkan, saya Sandriela Junia dengan BP 2110421030. Baiklah, jadi kita langsung saja masuk ke langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama itu kita membuka hasil sequence dari praktikum yang sebelumnya itu, dan ini sudah saya buka di Notepad. Menurut rekan saya dalam praktikum sebelumnya, ini merupakan susunan sequence dari beruang madu. Jadi kita perlu melakukan cek sequence ini kembali di website NCBI Blast agar kita dapat beranjak ke langkah-langkah selanjutnya. Jadi ini kita dipaste ke website ini. Oke, seperti ini tampilannya. Terus langsung aja kita blast. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Dan ini memang spesies dari beruang madu yaitu Galapagos malayanus. Checklist ini kita hilangkan saja. Jadi di sini masih tertulis no sequence selected. Kita membutuhkan minimal 10 sequence untuk melakukan analisis tahap selanjutnya. Jadi itu minimal 10 supaya nanti terlihat variasinya itu letaknya di mana. Nah, jadi karena setelah saya lihat sebelumnya itu terdapat umumnya hanya komplit genom dan partial genom. Jadi kita menggunakan sequence yang ada saja. Jadi ini yang paling atas sudah pasti kita centang. Terus partial genomnya ini kita ambil juga satu. Terus ini juga kita ambil satu. Sudah 3. Dan karena ini persentasenya sedikit berbeda, jadi boleh kita ambil juga satu. Kita scroll ke bawah. Dia itu kategori yang kita ambil ini, dia itu tidak apa-apa berbeda spesies asalkan masih dalam famili maupun genus yang sama. Ini Malayanus sudah kita ambil tadi. Partial genom juga sudah kita ambil. Nah, ini ada genus yang berbeda. Ini boleh kita ambil. Terus Americanus Nuda. Mana lagi yang presentasinya berbeda? Ini komplit genom, partial genomnya boleh kita ambil juga satu. Terus kursus kudarensis kita ambil juga.
Yang mana lagi? Ini udah berapa? Udah 7, berarti 3 lagi ya. Hmm, kita ambil yang Tibetanus ini satu, terus Artos, Perjanjian satu, atau dua, boleh, tapi yang presentasinya berbeda. Tapi kayaknya nggak ada ya. Kita ambil aja ini satu. Nah, berarti ini kan sudah 10 sekuen. Jika sudah pas 10 dan sudah boleh kita download dengan format pascal complete sekuen. Kita klik aja langsung. Sini dia bakal download sendiri. Dan kita buka di bagian file. Klik kanan, open with Notepad. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini ya. Lumayan panjang karena kita mengambilnya di antara kompleks genom dan partikel genom. Dia itu disarankan untuk mengambil yang cuman meneliti atau sequence yang cuman pada gen tertentu itu disarankan supaya nanti hasilnya itu tidak terlalu panjang. Jadi, supaya lebih memudahkan, yang nomor asosiasinya ini boleh kita hapus saja. Terus di sini tidak boleh ada spasi. Karena kita tadi mengambil beberapa kompleks genom, jadi boleh kita tandai ini kompleks genom yang pertama, Galactose Malayana. Terus kita scroll ke bawah. Dia itu harus jeli dilihat karena ini urutan sequence-nya sangat panjang. Takutnya ada yang kelewat nanti. Ini fertility-nya. Pokoknya ini nggak boleh ada spasi. Supaya nanti di bagian pengkodean di Crystal Egg itu nggak, supaya di Crystal Egg itu bakal kebaca. Jadi ini nggak boleh ada spasinya. Oke guys, jadi ini sudah saya ganti eh, namanya semuanya ke 10-nya itu. Dan ini eh, dan juga ada beberapa yang namanya itu saya edit karena saya rasa itu tidak perlu seperti nomor individu yang di belakang ini. Mungkin sekian pemaparan eh, proses analisis sequence dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai elemen sequence yang sudah diedit di Notepad tadi. Untuk melakukan elemen semua sequence itu dilakukan di eh, software Crystal X. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk mengambil file yang sudah diedit tadi, kita klik file, lalu sequence, kita pilih file yang sudah diedit di Notepad tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Dapat dilihat bahwa terdapat variasi warna di mana warna-warna ini mewakili basa-basa yang terdapat di sequence seperti warna biru untuk sitosin, warna hijau untuk timin, warna orange untuk guanin,
dan warna merah untuk adenin. Lalu kita klik alignment, lalu pilih klik do complete alignment. Lalu kita klik OK. Nah, setelah menunggu beberapa saat, tampilan dari sequence itu pun berubah menjadi seperti ini. Terdapat garis-garis yang nantinya akan diedit di bioedit. Untuk menyimpan sequence ini, kita klik file, lalu save sequence as, lalu kita klik FASTA format, supaya nanti file ini berubah formatnya menjadi .fasta. Lalu kita klik OK, dan file ini akan tersimpan. Jadi seperti ini. Terdapat .fasta. Jadi berubah dari yang awalnya seperti ini menjadi .fasta. Untuk langkah pengeditan sequence dan urutan panjang agar sama panjang itu dilakukan di bioedit dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan melakukan pengeditan sequence yang telah di-alignment dengan aplikasi BioEdit. Nah, file yang telah di-save sebelumnya kita buka dan otomatis akan terhubung dengan aplikasi BioEdit. Di sini telah terlihat tampilannya. Seperti yang kita tahu, aplikasi BioEdit ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan. Salah satunya adalah untuk mengedit sequence dari alignment sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwasannya banyak sequence yang belum lengkap urutannya, dan di sini kita akan melakukan pengeditan. Nah, untuk panjang basah dari sequence ini adalah sekitar 19.180 base pair. Nah, kita akan melakukan pengeditan. Pertama, kita klik dulu mode. Di bagian sini, kita ubah menjadi edit. Setelah itu, kita klik bagian awal. Kita klik kita cari terlebih dahulu bagian mana yang sekuensinya memiliki batasan sequence yang sudah tersusun rapi. Oke, sini bisa terlihat ya batasannya. Mulai dari sini sampai ke sebelah kiri itu panjang sekali bagian sekuensinya yang rumpang. Sedangkan kalau semakin ke kanan itu sedikit-sedikit aja lagi yang rumpang. Kita tandai bagiannya di sebelah sini. Nah, kemudian kita tekan shift, lalu tahan, dan kita gerakkan bagian uh, tombol ini ke samping kiri sampai paling ujung, lalu kita klik bagian atasnya, pas di batas paling sebelah kiri. Nah, setelah seperti ini, baru kita klik delete. Nah, setelah terlihat seperti ini, lalu kita lakukan pengeditan juga pada bagian ujung. Nah, oke, panjang. Nah, di sini, nah mulai dari sini, kita klik kembali bagian garis di atasnya. Nah, kita tekan shift dan kita tahan. Kemudian kita gerakkan tombolnya sampai paling kiri. Setelah itu, kita klik bagian ujungnya. Kalau yang di sebelah kanan ini agak lebih sulit sampai ke ujungnya. Nanti kita akan melakukan penghapusan secara manual lagi. Kita delete. Nah, masih ada tersisa di sebelah kanan ini. Kita coba hapus manual. Nah, di sini sudah terlihat
urutan ataupun sequence yang lebih rapi daripada yang sebelumnya. Walaupun masih ada bagian rumpang-rumpang di tengah, nanti kita akan melakukan pengeditan. Nah, sebelumnya di sini kan ada terlihat beberapa nama spesies yang kita ambil, namun di bagian bawahnya ini ada coastal consensus. Nah, ini tidak diperlukan. Untuk itu, kita bisa hapus aja. Nah, klik kanan, lalu kita delete sequence. Selanjutnya kita mulai menghapus bagian-bagian yang rumpang-rumpang ini, kita hapus secara manual aja. Seperti ini, kita blok, lalu kita hapus, delete. Harus diperhatikan benar-benar supaya tidak ada sequence yang terhapus selain yang rumpang-rumpang tadi. Nah, baiklah. Di sini telah saya lakukan pengeditan dan terlihat sequence tadi sudah rapi, tidak ada lagi bagian-bagian yang dengan kode N, kemudian strip ataupun yang rumpang-rumpang. Nah, yang awalnya itu jumlah panjang sekuensnya adalah 18 ribuan dan sekarang setelah dilakukan pengeditan itu tuh berjumlah 8.190 base pair. Nah, setelah kita lakukan pengeditan ini, kita save yaitu dengan klik bagian file, kemudian save as. Kita beri nama sesuai yang kita inginkan dengan format fast. Lalu kita save. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi dari Mega. Nah, jadi aplikasi Mega ini, Mega 11 yang akan digunakan. Setelah dari bioedit tadi, setelah di-save, kita masukkan yang sudah di-save tadi, kita klik bagian file, kemudian open file or session, kita buka yang sudah disimpan tadi setelah di-edit dalam bioedit. Nah, kemudian muncul seperti ini, kita klik yang analyze. Nah, untuk input data option-nya itu pastikan di bagian nucleotide data sequence, kalau sudah kita pilih standar, oke. Selanjutnya kita klik bagian TA ini. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini ada beberapa simbol. Ini ada conserve, kemudian di sini ada variabel site, di sini parsimony informatif dan lain-lain. Untuk melihat conserve itu kita klik saja. Nah, jadi ini dia. Kalau misalkan yang converse itu dia menandakan jenis basa yang menjadi ciri khas antar spesies yang sama. Nah, terlihat kemudian di bagian bawah paling kiri ini itu ada informasi mengenai site-nya, kemudian lokasinya. Jadi ada 13.102 per 19.182. Nah, kemudian untuk variabelnya, jadi ini dia variabel itu menandakan jenis bahasa yang berbeda.
kalau untuk parsimoni, kita klik, nah itu merupakan adanya perbedaan bahasa yang lebih dari satu. Nah, ini. Selanjutnya untuk single, itu adanya perbedaan satu bahasa. Kalau tadi kan lebih dari satu. Kalau yang untuk sekarang itu hanya satu bahasa. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat distance genetic sequence-nya. Kita pause dulu di bagian ini. Nah, jadi di bagian ini kita klik distance, compute pairwise. Oke, kita oke kan. Nah, ini dia. Ini adalah jarak sequence. Kita di sini akan menggantinya menjadi 3 angka belakang koma. Di bagian atas, ini sudah bisa langsung di settings. Nah, ini sudah. Jadi otomatis untuk keseluruhan itu akan berubah menjadi 3 angka belakang koma. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui informasi atau deskripsi ataupun caption. Nah, di bagian caption ini kita akan mengetahui tentang informasi dari distance sequence ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui poin filogenetiknya di bagian filogenetik. Nah, jadi ini tersedia dalam beberapa jenis, itu ada yang konstrak atau tes maksimum, kemudian ada yang tes naik bor, tes minimum, dan yang di bawahnya lagi itu ada tes maksimum. Kita coba satu-satu. Untuk yang tes maksimum likelihood, kita oke kan. Nah, jadi ini dia tampilan dari yang pertama tadi. Ini kita bisa, nah, jadi kalau misalkan di bagian kirinya itu, kita coba, ini juga ada keterangan, ya, ataupun body settings. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk yang tipe pandemic yang dashboard. Kita klikkan lagi. Jadi seperti ini. Kita lanjut. Untuk yang minimum evolution, seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa kita perbesar. Lalu kita bagi dua. Terus lagi, dan terakhir itu yang maksimum parsimoni. Nah, jadi untuk yang parsimoni ini, itu dia kita bisa melihat yang paling sederhana dari berbagai algoritma. Nah, kalau misalkan yang tadi, yang minimal evolution, itu untuk melihat informasi dari setiap sequence-nya. Dan untuk yang next board, itu berdasarkan kekerabatan. Dan yang terakhir, yang pertama tadi itu yang maksimum likelihood, itu jarak basa dan evolusinya. Gitu. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada rekan selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.